anak-anak SD Mawasarun yang terkasihi di dalam Tuhan, pastinya kalian sehat selalu ya di rumah masing-masing. Dan sebelumnya Miss mau mengucapkan salam sehat dan salam semangat selalu untuk kita semua. Nah, di video kali ini Miss akan memberikan materi pembelajaran tentang gerak dominan dalam aktivitas senam. Nah, kalian harus perhatikan secara baik supaya kalian dapat mengerti apa materi pembelajaran yang Miss sudah persembahkan untuk kalian semua, supaya kalian juga mudah dalam memahami tentang yang namanya gerak dominan dalam aktivitas senam lantai. Nah, dari situ kalian jangan lupa juga di like, di komen, dan di share, dan direspon secara baik, mengamati secara baik supaya kalian bisa mengerti. Harapan Miss kalian bisa mengerti dengan sebaik mungkin. Jadi pesan Miss, kalian harus bisa mengerti ya di video kali ini. Berikut ialah gerak dominan dalam aktivitas senam yang terdiri atas senam yang dapat dibedakan dengan aktivitas fisik lainnya oleh seperangkat gerak dominan. Ialah gerak semua keterampilan senam yang terdiri dari tumpuan, bergantung, keseimbangan, berpindah atau lokomotor, tolakan putaran, ayunan, melayang, dan mendarat. Maka dari itu, selanjutnya mari kita perhatikan gambar ini sebagai berikut. Yang pertama ialah adanya gerakan tumpuan. Gerakan tumpuan adalah posisi statis, bertahan atau diam, yang stabil menggunakan tenaga lengan, tangan, atau anggota badan lainnya agar tubuh serta bahu berada di atas permukaan matras atau alat. Tumpuan yang tepat akan menjamin keselamatan saat melakukan suatu gerakan. Yang kedua ialah bergantung. Bergantung artinya posisi statis sehingga bahu berada di bawah suatu alat. Gerakan ini dapat ditemukan pada bergantung palang tunggal. Amati gambar di samping. Setelah mengamati gambar, coba kamu praktikkan gerak bergantung dengan langkah-langkah sebagai berikut. Peganglah palang dengan kuat, lengan, badan, dan kaki berada pada garis lurus dan statis tidak bergerak. Kaki tidak menyentuh permukaan tanah atau lantai atau matras. Yang ketiga ialah gerakan keseimbangan. Keseimbangan adalah kemampuan seseorang mengontrol posisi tubuh untuk bertahan pada gerakan tertentu. Contohnya ialah sikap gerakan berpindah tempat di atas balok. Gerakan berpindah tempat di atas balok mengandung pola gerakan dominan keseimbangan. Amati gambar di samping, lalu praktikan sikap gerakan berpindah tempat di atas balok tersebut. Yang keempat ialah lokomotor atau berpindah. Gerak lokomotor atau berpindah merupakan gerakan yang berulang-ulang memindahkan tubuh, anggota tubuh, atau gerak tubuh yang menyebabkan tubuh berpindah tempat. Contohnya, pola gerak dominan lokomotor atau berpindah dalam senam cukup banyak, seperti ketika siswa bertolak dari peti lompat kemudian melompati peti tersebut. Yang kelima ialah tolakan. Tolakan merupakan pola gerak dominan yang menghasilkan perpindahan tubuh secara cepat, seperti menolak dengan kedua kaki atau kedua tangan dan menggunakan papan tolakan. Contoh gerakan tolakan dapat ditemukan pada suatu lompatan-lompatan yang berbagai macam, seperti contohnya gerakan loncat memutar di udara ini, atau bisa gerakan loncat kangkang, atau bisa dibilang gerakan loncat harimau pun juga.
Yang keenam ialah gerakan ayunan. Pola gerak dominan ayunan dapat ditemukan dalam gerak bergantung pada palang tunggal. Ayunan yang tepat dilakukan dengan memanfaatkan gravitasi bumi. Amatilah gambar di video kali ini. Cara melakukan ayunan yang tepat ialah sebagai berikut. Yang ketujuh ialah gerakan melayang. Pola gerak dominan melayang ialah gerakan saat tubuh berada di udara. Pada umumnya, gerakan ini ditemukan saat sebelum gerakan mendarat. Gerakan melayang dapat ditemukan pada gerakan melompat. Amatilah gambar dengan seksama secara hikmat supaya kalian bisa mengerti dalam cara menggerakkan cara gerakan layang. Yang kedelapan ialah gerakan mendarat. Gerakan mendarat diartikan sebagai penghentian gerak yang terkontrol dari tubuh yang melayang pada saat turun. Dari kedelapan pola gerak dominan yang ada dalam senam, mendarat merupakan pola gerak yang paling penting karena kemampuan dalam hal mendarat akan menjamin keselamatan. Berikut praktik gerak dominan dalam aktivitas senam tanpa menggunakan alat. Pada sub pelajaran A, kamu telah mempelajari cara melakukan pola gerak dominan dengan tepat. Sekarang, kamu akan mempraktikkan pola gerak dominan dalam senam lantai. Dalam mempraktikkan pola gerak dominan, kamu harus melakukan dengan konsisten, tepat, dan terkontrol. Yang pertama, di dalam praktik pola gerak dominan dalam aktivitas senam ialah guling ke depan. Guling ke depan merupakan salah satu gerakan dalam aktivitas senam. Guling ke depan dilakukan dengan cara berputar ke depan dengan posisi badan membulat dan dilakukan di atas matras. Amatilah gambar ini sebagai berikut. Dan yang kedua ialah guling lenting. Guling lenting dalam aktivitas senam dilakukan dengan cara melentingkan badan ke depan atas dengan lemparan kedua kaki dan tolakan kedua tangan. Tolakan tangan dimulai dari sikap setengah guling ke belakang atau guling ke depan dengan kedua kaki rapat dan lutut lurus. Amati dan praktikan gerak guling lenting dengan tepat dan terkontrol. Latihan ini dapat dilakukan dengan langkah-langkah diawasi di bawah naungan guru. Dan yang selanjutnya ialah gerakan meroda. Gerakan meroda dilakukan ke samping dengan sikap awal berdiri dan kedua tangan direntangkan ke atas. Tumpuan berat badan ketika berputar menggunakan kedua tangan dan kaki. Amatilah gambar ini dengan seksama, lalu praktikan gerakan meroda dengan tepat dan terkontrol. Dan selanjutnya, gambar berikut ini adalah gerakan handstand. Gerakan handstand dalam aktivitas senam disebut juga berdiri dengan kedua tangan. Gerakan ini memerlukan kekuatan tangan dan kemampuan menjaga keseimbangan badan. Amati gambar dengan seksama. Setelah mengamati gambar, peragakan gerakan ini dengan tepat dan terkontrol. Dan selanjutnya ialah dalam praktik dominan dalam aktivitas senam ialah gerakan menggunakan alat.
video yang telah Miss persembahkan untuk kalian semua. Maka dari itu, kalian harus bisa mempersiapkan diri untuk di minggu depan Miss akan memberikan tugas melalui akun Google Form yang akan kalian harus kerjakan supaya kalian bisa mendapatkan nilai yang baik juga. Sekian dulu pembelajaran yang telah Miss berikan untuk kalian. Miss ucapkan terima kasih banyak. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua.